Oke, salah satu adegan paling mengagumkan setelah Eida memutarbalikkan realita ini adalah Boruto dan Kawaki benar-benar bertukar takdir nih setelah jalan mereka ditulis ulang dengan kemampuan maha kuasa itu. Dengan kondisi seperti ini sudah sangat fix nih jika nama Kawaki sekarang sesuai yang disebutkan, Uzumaki Kawaki. Dia adalah putra dari Nanae-daime Hokage ke-7 yang pada akhirnya akan dilenyapkan oleh Boruto sendiri, Naruto maksudnya. Nah, seorang tanpa klan, orang buangan, dan pada akhirnya mengacaukan segalanya. Kekacauan yang terjadi dalam jalannya cerita Boruto itu membuat kita pada asumsi siapakah antihero di sini nanti. Nah, ini adalah kisah tentang Uzumaki Kawaki nih, Naruto The Next Generation. Kita mulai. Yo nakama Shinobi DR-TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai takdir yang ditulis ulang Boruto dan Uzumaki Kawaki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini sampai selesai. Dalam Boruto chapter 79 ini, hal yang di luar nalar kita layaknya mimpi adalah takdir yang seketika berubah dari dua karakter utama, Boruto versus Kawaki. Kita tahu Boruto itu awalnya terlahir dari klan Uzumaki, tetapi setelah Eida melakukan teknik maha kuasa itu semuanya berubah total. Kawaki adalah seorang Uzumaki sekarang ini, namanya Uzumaki Kawaki. Setelah Eida membantu mewujudkan keinginannya agar menjadi posisi Boruto dan anak kandung dari Naruto sendiri, rasa cintanya pada Nanae-daime itu yang akhirnya membuat Eida yang berada di pihaknya menuruti perkataannya. Dalam beberapa saat, Momoshiki yang juga merinding kaget itu dikejutkan realita baru. Kawaki Uzumaki. Dia telah menjadi seorang putra dari Hokage ke-7 yang tumbuh dan dibesarkan di desa Daun Konohagakure. Sementara Boruto sendiri di sini tidak memiliki nama belakang maupun klan khusus. Ia hanya orang aslinya sekarang ini dikatakan telah membunuh pahlawan perang dunia shinobi keempat yang legendaris, Uzumaki Naruto, sang Hokage Konoha dan ayah dari Uzumaki Kawaki sendiri. Dari chapter ini singkat prolognya seperti itu yang menggambarkan keterbalikan sebuah takdir. Nasib telah tertukar dan kisah mereka ditulis ulang dengan kemampuan super khusus, kekuatan dewa milik Eida. Nah, kemampuan ini adalah sifat yang sebenarnya dari teknik daya tarik Eida, karena pada dasarnya ini akan sangat bisa manipulasi ingatan semua orang melalui cakra mereka, dan pada akhirnya menjadikan Boruto sebagai musuh dari Kawaki sebagai putra Hokage ke-7 yang baru saja gugur karena Boruto sendiri. Jika sudah seperti itu, maka ramalan-ramalan dari Momoshiki memang sudah sepenuhnya terjadi. Boruto telah kehilangan segalanya. Bocah yang dikenal sangat ramah dan mementingkan teman-temannya kini dibenci. Bukan hanya sekelompok besar, tapi 99% semua orang, kecuali adalah Sarada dan juga Sumire. Mestinya seperti itu. Takdir itu memang telah diramalkan Momoshiki, tetapi kita pikir Momo juga tidak sepenuhnya tahu jelas nih takdir seperti apa yang terjadi. Dan dari sinilah dia baru bisa merasakan bahwa itulah ramalan tentang kehancuran segalanya bagi si mata biru. Nah, proses perubahan takdir ini benar-benar membuat Kawaki itu mengambil semua kehidupan Boruto sendiri, mulai dari desa yang dicintainya, keluarga kecilnya dan teman-temannya, klannya, maupun orang yang sangat peduli dan dekat dengannya, Mitsuki, juga melawannya. Tak tanggung-tanggung Mitsuki sampai melepaskan Sage Mode untuk mengajar orang bernama Boruto ini. Karena dalam ilusi Mitsuki, bocah bernama Boruto itu telah menghancurkan hidup mataharinya Uzumaki Kawaki. Itulah sebabnya dia sangat mengamuk nih. Sementara itu dalam chapter ini juga masih belum diketahui apakah ada orang lain juga di desa yang tak terpengaruh oleh kekuatan gila-gilaan tersebut, karena kita hanya diperlihatkan Sarada yang sepertinya tak terjadi apa-apa pada dirinya. Tetapi karena kekuatan Eida telah menulis ulang sejarah baru ini dengan informasi kematian Naruto sendiri, sepertinya nih hal ini juga akan berdampak pada desa lain loh. Coba bayangkan bagaimana terkejutnya nih sahabat Naruto sendiri, Kazue Gaara, melihat informasi mendadak ini. Dengan demikian, maka tak hanya kriminal yang diburu oleh para Kage. Jika benar-benar itu diketahui pasti nih, maka Boruto bukan hanya musuh besar baik Konoha, tetapi juga musuh besar dunia shinobi karena saat ini telah beraliansi. Nah, yang akan menarik dinantikan pula nih adalah proses seorang Sarada yang tak terpengaruh dengan apa yang terjadi itu. Ingat kan, Sarada dan Sumire kala itu juga tak terpengaruh pula dengan mantra penggoda Eida. Dari sini kita berasumsi jika Sumire pun juga seperti itu dan tidak terpengaruh dengan kemampuan gila-gilaan Eida itu tadi.
Dengan begini maka pesan yang ditinggalkan Shikamaru pada Sumire dan Sarada kala itu pada akhirnya akan mereka coba wujudkan. Shikamaru yang sekarang itu telah termanipulasi pula dahulu sempat memberikan pesan. Dengar kalian, Sarada Sumire, aku tak tahu bagaimana ini tak bekerja pada kalian, tetapi itu bagus, karena jika sesuatu telah terjadi di masa depan nanti Eida membelot, maka kalian berdualah orang yang bisa membunuh Eida sendiri. Sekarang Shikamaru dan para shinobi Konoha bahkan Sasuke nih, pahlawan besar dunia shinobi yang juga terkena manipulasi ini, dan itu memang chapter yang bikin merinding dan juga mengagetkan. Nah, kondisi seperti itu maka akan sangat menarik sekaligus getir untuk Boruto sendiri. Kenapa? Ya karena dia serasa dipaksa nih untuk berada pada satu tempat yang sama dengan ayahnya dahulu. Masa-masa sulit ayahnya tangis haru dalam perjalanan dilewati Boruto sendiri. Tetapi banyak orang yang berpikir dan menganggap apa yang terjadi pada Boruto itu harusnya lebih getir lagi sih. Dia telah sengaja dipaksa dihilangkan apa yang menjadi hal berharga padanya. Dan ini tak sama seperti Naruto. Boruto di usianya seperti ini sudah menjadi musuh terbesar bagi dunia shinobi. Ini tentu lebih miris lagi nih dari Uchiha Itachi kan. Apakah benar ya jika teori dari hipotesa-hipotesa tentang Boruto adalah villain itu memang nyata, atau memang kisah anti-hero ini yang akan diterapkan pada jalan cerita takdir Boruto yang baru. Nah, kisah seorang pahlawan yang membawa kebenaran versinya sendiri tanpa memperdulikan moral ataupun hal-hal remeh lainnya. Anti-hero yang lebih hero daripada Uchiha Sasuke di masa lalu mungkin. Boruto chapter 79 memang menggambarkan sesuatu semakin rumit lagi. Secara terperinci semuanya akan mulai digulingkan informasi-informasi lawas yang tak relevan lagi, karena kondisinya itu benar-benar sudah sangat berubah. Jika cerita dan karakter utamanya berubah, hasil akhirnya juga akan berubah. Begitulah yang dulunya dikatakan oleh Pentendo Nagato. Tetapi ada satu syarat juga teman-teman. Jika Sarada dan Sumire berhasil membantu Boruto lagi mendapati apa yang seharusnya menjadi miliknya, maka perubahan cerita itu tak akan sampai 100% berhasil. Guys, kita berikan apresiasi tinggi-tingginya nih pada tim produksi Masashi Kishimoto, TV Tokyo, Pierrot, dan tim produksi lainnya yang lebih memilih hiatus pada part pertama ini setelah 6 tahunan lebih cerita Boruto berjalan, demi mengembalikan eksistensi dan memutar fakta baru pula jika adaptasi Boruto kedepannya juga akan luar biasa keren dalam skala animenya, karena chapternya sendiri sudah that's really amazing. Makanya alur cerita sudah sangat seru, cerita shinobi menggelora lagi. Dan karena Boruto masuk tahap produksi 4 bulanan dan akan muncul adaptasi untuk karakter pemenang Naruto Top 99, jadi kita tak usah khawatir. Ini juga akan diberikan kisah baru buat 4 episode spesial Naruto nanti di bulan September nanti, karena spesial ulang tahun. Nah, untuk cerita Boruto sendiri akan kembali di animenya lagi di episodenya itu pada akhir bulan Juli nanti. Betul, chapter manganya nih sudah sangat jelas akan terus berlanjut dan semakin membuat kita heboh nih setelah takdir dua karakter orang itu berubah total. Boruto The Next Generation. Oh, enggak. Sekarang seharusnya this is Uzumaki Kawaki, Naruto The Next Generation. Wow, sepakat nggak? Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai takdir yang ditulis ulang Boruto serta Uzumaki Kawaki. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.